Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ran KSS di channel Ran KSS, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika SMA. Gas, yuk. Di video kali ini saya akan membahas mengenai grafik fungsi trigonometri, ya. Jadi ini adalah grafik fungsi trigonometri materi terakhir di kelas 10 untuk matematika wajib, oke? Dan ini akan kali terakhir kalian ketemu trigonometri di kelas 10. Loh kenapa Pak? Karena untuk kalian yang kelas 10 IPA, kalian akan ketemu lagi dengan trigonometri di kelas 11. Trigonometri analitik namanya. Nanti itu satu semester full kalian kelas 11 satu semester full trigonometri. Matematika peminatan. Wih, rame itu, ya. Rame itu trigonometri kelas 11 nih. Ya, oke, kita sekarang masuk yuk ke materi kita hari ini yuk, grafik fungsi trigonometri. Apa yang akan diajarkan? Yang pertama adalah grafik fungsi dasar. Oh, baik Pak, grafik fungsi dasar nih. Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangent X. Nah, ini grafik fungsi dasar ya. Pak, yang sekan, kosekan dengan kotangan kemana Pak? Kagak ada. Dia kagak dipelajari nanti. Itu bukan bahasan kita hari ini, bukan bahasan kalian di SMA. Nanti kalian akan ketemu nanti di kalau kuliah. Itu pun kalau kalian kuliahnya jurusan matematika. Kalau enggak, ya mungkin teknik sedikit ya, ada teknik. Oke, nah terus ada lagi Y sama dengan A sin KX, cos KX, dan A tangan KX. Nah, ini perhatikan perbedaan antara bentuk yang sebelah kanan dengan bentuk yang sebelah kiri. Apa bedanya? Yang sebelah kanan itu bentuk A sama K di sininya ya. Yang sebelah kiri itu adalah bentuk khusus ketika A-nya sama dengan 1 dan K-nya sama dengan 1. Jadi kalau kamu perhatiin di sini kalau A-nya 1 jadi apa ya? Y sama dengan sin X. Itu juga sama. Ini kalau K-nya sama A-nya 1, Y sama dengan cos X, yang ini berarti Y sama dengan tangent X, begitu. Nah, ini bentuk khususnya yang sebelah kiri nih, A-nya 1, K-nya 1. Tapi ada bentuk umumnya. Jadi bisa aja nanti kalau yang ini kamu apa namanya? Y sama dengan 2 sin 4X, itu bisa aja. Atau Y sama dengan 3 sin setengah X. Nah, itu bisa nanti ada gambarnya. Gimana cara gambarnya ada. Oke? Nanti ini grafik fungsi dasar. Lalu yang kedua ada pergeseran fungsi. Bentuk umumnya seperti ini. Oh cuma gini doang Pak? Iya, F-nya itu bisa sin, bisa cos, bisa tangen gitu. F-nya bisa sin, bisa cos, bisa tangen. Contoh misalkan, salah satu contohnya. Y sama dengan di sininya 2 sin X ditambah 30 derajat dikurangi sama 4. Ah gitu. Jadi pergeseran fungsi nanti dia geser 30 derajat sama geser 4. Kemana arahnya nanti itu kita akan pelajari. Ya. Atau Y sama dengan 3 cos dalam kurung X min 45 derajat ditambah sama 2. Oh, gitu. Misalkan ada. Atau Y sama dengan negatif 3 tangen X ditambah sama 60 derajat ditambah sama 4. Nah, dan seterusnya lah. Oke. Tapi itu nggak akan kita pelajari di video sekarang. Kita video sekarang hanya mempelajari mengenai grafik fungsi dasar yang ini saja. Bagaimana bentuk grafiknya dan bagaimana cara menggambarnya. Oke, gambarnya juga nggak detail, tapi gambarnya hanya akan saya buat sketsa saja. Ya, oke, kita lanjut yuk. Sekarang kita bicara soal Y sama dengan sin X dulu. Oke, satu-satu ya. Y sama dengan sin X. Kayak gimana sih Pak bentuknya Pak? Ini kayak gini nih. Begitu. Set, gitu ya. Nah, ini kok panjang sekali, Pak? Iya, memang ini tak terhingga. Jadi kalau ini kamu terusin, dia akan terus kayak gitu. Tuh, terusan ke kiri. Ke kanan ke kanan ya. Ke kiri juga sama akan terus tet gitu. Tapi biasanya untuk soal-soal untuk pokok bahasanya kita batasi sampai 360 derajat saja. Oke, biasanya kita batasi dari 0 sampai 360 derajat saja. Biar lebih fokus aja gitu ya. Kenapa dibatasinya dari 0 sampai 360? Nanti kita lihat deh, ya. Nah, grafik ini dia punya sifat. Oh, Pak sifatnya, Pak. Nih, yang pertama, sifatnya adalah Y maksimum sama dengan 1. Jadi dia nggak akan pernah lebih dari 1, nggak akan bentuk twing gitu tuh nggak ada. Kalau Y sama dengan sin X ya. Kalau Y sama dengan beda lagi grafiknya, ya beda lagi bisa. Ya, jadi kalau Y sama dengan sin X-nya tok, dia nggak akan lebih dari 1. Ya, maksimumnya 1. Dan ketika maksimum 1 dicapai pada saat kapan? Pada saat ini 90 kan, kemudian pada saat 450 dan seterusnya nanti ada lagi. Gitu. Dan seterusnya karena tak hingga kan. Nah, ke kirinya juga ada. Lalu untuk Y minimum min 1 di bawah. Dia nggak akan ngelebihin di bawah min 1, nggak akan kurang dari min 1, nggak. Dicapai pada saat kapan, Pak? Saat min 1 itu 270, saat 630 dan seterusnya. Begitu, oke?
Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil? Kita bisa pastikan bahwa nilai sin X gitu ya, nilai sin X itu berada di antara negatif 1 dan 1. Nah, ini nih. Ini akan sering kepake nanti ketika kamu mengerjakan soal-soal tingkat lanjut. Soal-soal yang kayak misalkan nanti di kelas 12 tentang turunan, tentang apa trigonometri analitik ini berguna nih. Sin X ini di antara -1 sampai 1 atau bisa kita tulis nilai mutlak sin X itu kurang dari sama dengan 1 gitu. Bentuk ini sama bentuk yang ini itu ekivalen. Sama ya. Tinggal kalian butuhnya yang mana di dalam soal tinggal kalian pilih. Oke? Ini ingat-ingat ya, sin X itu antara -1 sampai 1. Next. Kemudian sifat selanjutnya ada istilah periode. Apa itu Pak periode, Pak? Periode gini. Periode itu adalah jarak yang dibutuhkan grafik sebelum berulang grafiknya. Ini kan kalau kamu lihat kan bentuknya berulang terus kan? Ya nggak? Bentuknya berulang terus. Nah, namanya periode adalah jarak yang dibutuhkan grafik sebelum fungsinya itu berulang, sebelum bentuk grafiknya berulang. Kalau kita perhatikan, nah, satu periode yang ini nih. Tuh. Satu periode itu bisa kita katakan dari 0 sampai 360. Kenapa, Pak? Karena dari 0 sampai 360 dia grafiknya nggak ada pengulangan. Gitu kan? Dia nggak berulang grafiknya. Baru setelah 360 sama bentuknya dengan awal. Begitu. Setelah 720 bentuknya sama dengan awal dan seterusnya. Ke kiri juga sama. Ya. Jadi itu periode karena periodenya itu adalah dari sini ke sini. Oh, periode juga nggak cuma dari sini ke sini ya. Kita bisa bilang periode yang ini. Dari 90 sampai 460 itu satu periode namanya. Karena dari 90 sampai 460 itu tidak berulang grafiknya. Bentuknya seperti ini. Saya hapus dulu bentar deh. Wait. Biar enak. Nah, gitu ya. Jadi dari 360 dari 90 ke 450 dia tidak berulang kan grafiknya, set bentuknya. Baru setelah dari 450 berulang lagi, dan seterusnya. Maka kita bisa bilang panjang periodenya adalah 2pi. 2pi itu alias 360 derajat. Kenapa, Pak? Ya karena perulangannya itu sepanjang dari 0 sampai 360. Berarti kan 2pi. Atau dari 90 sampai ke 450. Berarti kan dia 2pi kan, 360 derajat. Itu satu periode untuk sin X. Gitu ya. Jadi sin X itu salah satu sifatnya itu. Lalu yang keempat adalah amplitudo. Amplitudo itu kayaknya dia turunan ya, sebuah apa namanya sifat turunan dari Y maksimum sama Y minimum. Kenapa? Karena didapat dari amplitudo itu adalah setengah Y maksimum kurangi Y minimum. Karena kita punya Y maksimumnya 1, Y minimumnya -1, ya tinggal kita masukin dapat amplitudonya adalah 1. Oke? Jadi amplitudo itu kalau dalam grafiknya, ntar ini saya hapus dulu. Kalau dalam bentuk grafiknya, amplitudo itu bentuknya yang ini nih. Jarak dari titik keseimbangan ini, set. Jarak dari sini ke sini. Tuh, berapa jaraknya? 1 kan? Ya nggak? Gitu. Oke? Itu ya, ini sifat-sifat dari Y sama dengan sin X dan bentuk grafiknya seperti itu. Nah, kamu harus hafal. Biasanya yang dihafal tuh hanya dari 0 sampai 360 saja. Kenapa? Karena dari 360 ke kanan dan dari 0 ke kiri bentuknya berulang gitu. Jadi yang kamu hafal hanya 0 sampai 360 saja. Oke? Gas, kita masuk ke yang kedua, grafik Y sama dengan cos X. Bagaimana Pak bentuk grafiknya? Nyoh begini nih. Gitu ya. Nah, sedikit berbeda dengan tadi sin. Tadi kalau sin itu kita mulainya dari 0 kan? Kita mulai dari 0. Kalau cos itu kita mulai dari 1. Itu bedanya pertama. Ya, jadi bentuknya kalau kita bandingkan dalam satu grafik, kira-kira begini. Kira-kira ini mah ya, gambar saya jelek. Weta gitulah kira-kira. Sut gitu. Ya, begitu. Ini harusnya ke sini. Nah, ini salah. Gitu. Oke, kalau kita bandingin antara cos dengan sin. Oke. Ingat, kalau sin itu mulainya dari 0, kalau cos itu mulainya dari 1. Nah, sifat-sifatnya apa, Pak? Sama, mirip sama grafik sin tadi. Sifat Y sama dengan cos X, Y maksimumnya 1. Dicapai pada saat 1 itu mana? Ini nih, ini dulu. 0 ya, dari ini 0, 360, 720, dan seterusnya. Kemudian Y minimum sama min 1. Min 1 berarti dicapai 180, saat 540, dan seterusnya. Oke, berarti kita bisa bilang bahwa sama dengan sin, cos itu berada di antara min 1 sampai dengan 1. Oke, ingat-ingat nilai cos itu berada min 1 sampai dengan 1. Atau kita bisa tulis ini ekivalen dengan nilai mutlak dari cos X itu kurang dari sama dengan 1. Nah, gini kira-kira. Nilai mutlak dari cos X itu kurang dari sama dengan 1. Oke, ini antara dua bentuk ini ekivalen, tinggal kamu pilih seperti sin tadi ya, butuhnya di soal apa. Oke, sip. Ini sin, ini cos. Nilai maksimum dengan nilai minimum. Lalu,
Sama dengan sama dengan sin, ya Allah. Sama dengan sin, cos juga punya yang namanya periode. Periode itu apa tadi? Jarak yang dibutuhkan sebelum fungsi itu berulang. Nah, kalau kamu perhatikan nih periodenya dari 0 sampai 360. Nah, dia begini, set. Dari 360 ke kanan, berulang lagi. 70 ke 720 ke kanan, berulang lagi dan seterusnya. Begitu pula ke kiri. Oke, maka kita bisa bilang bahwa dia periodenya adalah 2pi. Oke, sama nih ini ya. Dari 90 ke 460 juga dia satu periode. Tweng, gitu. Oke. Ya, periodenya 2pi atau sama dengan 360 derajat. Lalu ada apa setelah periode? Amplitudo. Amplitudo itu setengah Y maksimum kurang Y minimum, maksimumnya 1, minimum min 1, dapat amplitudonya, kepencet, sorry. Dapat amplitudonya 1, begitu. Jadi, kalau dari gambar ini, dari bentuk yang tadi udah kita pelajari sin sama cos, apa kesimpulannya? Grafik sin sama cos itu sifatnya mirip, hanya beda, beda bentuk saja. Hanya beda bentuk, ya. Grafik sin sama cos itu hanya beda bentuk, toh, udah. Bentuknya pertama yang paling gampang kelihatan adalah kalau sin itu mulainya dari 0, iya benar, kalau sin itu mulai dari 0, kalau cos itu mulai dari 1, gitu. Tapi bentuknya sama, toeng, gitu, bentuknya sama. Nggak, namanya, naik turunnya bergejolak, naik turunnya kayak roller coasternya tuh sama, gitu aja. Tapi mulainya aja yang beda, gitu ya. Oke. Sin udah, cos udah, tinggal yang ketiga adalah tangent. Nah, ini tangan agak beda sedikit nih. Tangan agak beda sedikit. Bentuk grafik tan seperti ini. Nah, gini beda-beda nih. Beda. Pak, ini ke atasnya gimana, Pak? Ke atas ini grafik tangan ini tidak terbatas. Ke bawahnya juga dia tidak terbatas. Ya. Ke atas tidak terbatas, ke bawah tidak terbatas. Nah, sifat-sifat tangan, yang pertama, ya maksimum nggak punya. Kenapa nggak punya? Ya kan ke atasnya tidak terbatas. Yang nggak punya maksimum dong, nggak punya batas ke atas dong. Benar nggak? Y minimum sama nggak punya, ke bawah juga nggak punya, kagak punya dia. Y minimum untuk tangan. Tapi periode punya, coy. Periodenya berapa? Ingat periode apa? Ketika jarak yang dibutuhkan untuk fungsi itu berulang kan? Pi. Kalau kita lihat dari sini nih, misalkan saya ambil dari 90, sama dari sini. Nah, gini ya misalkan ya. Ya. Dari 90 kira-kira mulainya dari bawah. Ini awas ya, si tangan ini nggak nyentuh 90 ya. Grafik tangan ini nggak akan nyentuh 90. Ini gambarnya saya jelek nih, makanya nyentuh. Harusnya nggak boleh. Ya, ini gambar set ke atas dan dia juga nggak nyentuh 270. Dari 270 ke kanan mulai lagi dari bawah, set ke atas dan seterusnya. Maka periodenya adalah dari 90 sampai 270 yaitu sama dengan pi alias 180 derajat. Amplitudo kagak punya. Kenapa kagak punya? Kan tadi amplitudo itu kan sama dengan apa rumusnya? Setengah Y maksimum, benar nggak? Dikurangi sama Y minimum ya. Setengah Y maksimum kurangi Y minimum. Yang artinya kalau maksimum sama minimumnya kagak ada, gimana amplitudonya ada? Ini jelas nggak ada, coy. Bener? Iya. Nah, maka dari itu, kalau dilihat dari sifat-sifatnya, grafik tangan tuh kayak nggak rame, nggak asik, nggak seru. Nggak seru, ya maksimum nggak punya, ya minimum nggak punya, amplitudo nggak ada, apa yang mau dibanggain coba, deh. Nggak rame, nggak enak coy, coba punya periode doang dia. Makanya kita tidak akan mengeksplor lebih jauh untuk grafik Y sama dengan tangan. Eksplorasi lebih jauh akan ada di sin dengan cos. Begitu ya, ya. Untuk yang tangan saya tidak akan eksplor lebih jauh lagi. Sekali lagi, kenapa? Nggak rame. Nggak rame dia tangan tuh, nggak ada semuanya. Gas! Kita lanjut yuk. Nah, ini periodenya satu ya, satu periode gitu ya. Dari 0 sampai 160 sama. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk fungsi yang ini. Y sama dengan A sin X dan Y sama dengan A cos X. Tadi bentuk fungsi yang kedua tuh ya, yang sebelah kanannya. Nah, ini ada sedikit perbedaan nilai maksimum minimum. Apa, Pak? Nilai maksimumnya adalah mutlak dari A, nilai minimumnya adalah minus mutlak dari A. Gitu ya. Kemudian periodenya adalah 2pi per K. Nah, ini rumusnya harus dihafal. Wajib dihafal. Kalau nggak dihafal ya agak sulit nantinya. Nggak, gini, kalau ada yang bilang matematika itu jangan menghafal, ya nggak setuju juga. Matematika itu memang tidak hanya menghafal, tapi dia juga bisa nalar. Harus bisa nalar. Tapi kalau kamu nggak hafal rumus ya agak repot nantinya. Harus bisa hafal rumus dan harus bisa bereksplorasi. Jadi yang lebih tepat itu kalimatnya tuh matematika tuh nggak cuma menghafal. Menghafal itu penting, tetapi harus bisa eksplorasi juga. Maksudnya apa eksplorasi, Pak?
Maksudnya kamu bisa menerapkan dari rumus yang kamu hafal, gimana nih konteks ke soalnya seperti apa. Ya itu yang penting begitu. Oke, kita lanjut yuk. Contohnya gini. Gambarkan grafik Y sama dengan 2 sin X untuk 0 sampai 360. Ya, kita batasi ya, 0 sampai 360. Kalau kita lihat dari 2 sin X ini, ya kita lihat yuk, nilai A-nya berapa coy? Nilai A-nya 2. 2 dari mana Pak? Ini. A sin KX. Oh, berarti kalau gitu nilai K-nya berapa? Nilai K-nya sama dengan 1. Yo, imen. K-nya 1 karena K-nya di depannya X kan? K itu di depan X. Sedangkan depan X-nya nggak ada. Kalau nggak ada tuh berarti 1. Maka kita bisa lihat bahwa nilai maksimumnya dia adalah 2. Karena kan mutlak dari A kan? Nilai minimumnya adalah min 2. Karena min mutlak dari A. A-nya kita punya 2. Begitu. Oke, periodenya adalah 2pi per 1 alias 2pi alias sama dengan 360 derajat. Nah, ini mah misal gini, misal ya, saya ganti warna dia biar enak. Apa ya, hitam aja hitam deh. Misal ini sih misal endah-endah jari wong Cireboneka endah-endah. Endah-endah misalkan saya punya ada grafik Y sama dengan 2 sin X ditambah 3 misalkan. Nah, ini maksimum minimumnya berbeda dikit, berbeda dikit. Apa bedanya, Pak? Gini. Kalau dari sini kita punya Y maksimum, itu kan tadi kan kita punya 2 ya. Y minimumnya sama dengan negatif 2 kan? Karena di belakangnya ada tambah 3, berarti ini 2-nya tambah 3, min 2-nya tambah 3, begitu. Jadi di sininya ada 5, di sininya ada 1. Maka untuk Y sama dengan 2 sin X plus 3, maksimumnya adalah 5, minimumnya adalah 1. Begitu. Coba contoh lain misalkan. Misal ini misal, endah-endahe. Y sama dengan 3 sin 5X misalkan. 5X min 10. Oke, misal ini mah ya. Maka maksimumnya awalnya adalah 3. Minimumnya awalnya adalah min 3 kan? Ya, min 3. 5X ini nggak ngepek. 5X nggak ngepek. Yang ngepek adalah min 10-nya. Karena di belakangnya dikurangi 10, berarti maksimumnya kurangi 10, minimumnya juga kurangi 10. Artinya ini adalah min 7, di sininya adalah negatif 13. Ah, gitulah. Kira-kira ya. Ini misal aja, misal. Barangkali ada soal seperti ini, maksimum minimumnya, ya begini caranya. Oke? Nih, saya hapus yang ini ya. Wait. Dihapus dulu, biar enak, kelihatannya bersih. Nah, ini saya tampilkan lagi grafik Y sama dengan sin X sebagai pembanding. Ini Y sama sin X yang tadi yang awal pertama. Nah, kalau Y sama dengan 2 sin X, itu kayak gimana Pak grafiknya Pak? Bentar, ganti biru dulu deh biar enak. Ya, grafiknya kayak gini. Maksimumnya 2, minimumnya min 2, periode 360. Kalau kita tuangkan dalam bentuk grafik, sah. Nah, begitu coy. Ya nggak? Maksimumnya 2, minimumnya min 2. Dari 0 swing 360. Jadi bentuknya sama, cuman kayak yang ini ditarik ke atas, yang ini ditarik ke bawah gitu loh. Benar nggak? Ya kan? Yang ini tarik ke atas, ini tarik ke bawah gitu. Jadi bentuknya gini sit gitu kan. Ya, kalau digambar dalam satu grafik. Nah, biar lebih jelasnya kayak gini kan. Dalam satu grafik gambarnya begini nih. Tuh, begitu. Oke, ini saya kasih keterangan lagi tadi, hilang. A-nya sama dengan 2, K-nya sama dengan 1. Yang ini adalah 360 derajat. Oke, kita perhatikan lagi ke sini. Y sama dengan sin X-nya itu garis biru, garis hijau. Yang 2 sin X-nya itu yang merah. Tuh, jadi kayak ini ditarik ke atas tuh. Ini ditarik ke atas, ini tarik ke bawah, tapi sama bentuknya. Itu ininya sama gitu ya. Ini untuk grafik 2 sin X. Nah, tadi kan kamu udah langsung diberikan kan? Ini loh grafik 2 sin X tuh begini loh. Sekarang bagaimana kalau kamu disuruh gambar? Nah, itu ya masalahnya ya. Kita lihat yuk. Gimana kalau kita disuruh gambar grafik Y sama dengan 2 sin X? Oke. Kita udah tahu maksimumnya adalah 2, minimumnya adalah min 2. Sekarang kita gambar koordinat kartesius. Wait. Saya ke warna merah dulu. Ini ada grafik Y sumbu Y. Di sini ada sumbu X. Di sini ada sumbu Y. Di sini ada sumbu X, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi itu kita dari 0 sampai 360. Berarti batasin 360 di sini, 360 derajat. Tengah-tengahnya kasih, berarti di sini ada 180 derajat. Tengah-tengahnya kasih lagi, berarti di sini ada 90 derajat. Jadi tengah-tengah antara 0 sampai 180 ya. Tengah-tengah antara 180 sampai 360 itu adalah di sininya 270 derajat. Nah, ingat? Tadi kita tahu kalau sin itu maksimumnya dicapai pada saat 90 kan? Jadi ini tet ke atas 2, ini 2, ke bawahnya min 2, betul? Ke bawahnya min 2. Set. Oke, berarti kita punya ini min 2 ke bawah sini ya. Min 2, set, min 2 itu pada saat 270. Oh, gitu. Nah, jadi kamu garis dari 0 ngikutin ini.
Twing, tapi jangan ini ya, jangan patah di sininya ya. Ah, salah. Gini deh. Set gitu. Nah, tapi jangan patah. Maksudnya jangan patah gini, nggak boleh kamu bentuknya tuh twing twing twing. Nah, itu nggak boleh. Salah. Jangan ada puncaknya. Puncaknya jangan lancip gitu ya, nggak boleh ada sudut. Jadi harus smooth. Wah, harus smooth gitu. Ke atas, ke bawah, ke atas lagi. Tapi di sininya ada 2, sama di sininya ada negatif 2. Gitu. Oke? Sip, ini saya hapus dulu. Jadi gini, kalau kamu disuruh gambar grafik Y sama dengan 2 sin X. Oke, gitu ya. Oke, sip. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Sekarang kita akan coba gambarkan grafik Y sama dengan cos 2X untuk 0 sampai 360 derajat. Oke. Kita lihat. Ini kalau kita perhatikan dari bentuk yang di sini, maka kita punya nilai A-nya itu berapa? Nilai A-nya itu sama dengan 1, nilai K-nya itu sama dengan 2 ya. Maka nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah min 1. Karena depan cos-nya itu 1, A-nya itu 1 yang ininya. Nih, maksimum sama minimum. Oke. Kemudian periodenya adalah 2pi per 2, karena K-nya 2. Rumus periode kan 2pi per K. 2pi per 2 alias pi alias sama dengan 180 derajat. Lalu gimana Pak? Lalu gini, kita tampilkan dulu grafik Y sama dengan cos X. Ini nggak harus ya. Ini kalau kamu disuruh gambir jadi. Y sama dengan cos 2X, kamu nggak harus gambar, kamu nggak harus tampilkan Y sama dengan cos X. Ini hanya untuk pembanding saja. Oke? Pembanding, lalu kita masukin sekarang. Grafik Y sama dengan cos 2X kayak gimana Pak? Tah, ini dia grafiknya. Tuh. Loh kok ngeluang-ngeluang kayak gini Pak? Iya, perhatikannya di sini. Nilai maksimumnya 1, minimumnya 1 sama kan? Di satu di sini kan? Ini juga 1 kan? 1. Ini gambarnya saya buat sama posisinya. Tapi periodenya 180 derajat. Berarti dari 0 sampai 180 derajat dia begini. Nah, baru dari 180 derajat jadi yang ngulang lagi begitu. Ingat bentuk grafik cos itu kan kayak U ya, kayak lembah gitu. Kayak lembah. Berarti satu lembah ini satu apa ya? Satu bentuk kayak gini itu dari 0 sampai 160 derajat karena periodenya adalah 180. Tapi kalau cos X tadi periodenya adalah periode itu adalah 360 derajat. Maka bentuk yang twing kayak gitunya itu dari awal. Dari 0 sampai 360 gitu. Oke. Pak, disuruh gambarnya sampai 360, Pak. Ya udah, berarti dari 180 ke kanannya kamu ulangi lagi. Twing begitu lagi. Oke? Paham ya? Nah, oke. Sip. Sekarang gimana kalau misalkan digabung? Digabung kayak gini. Oh, saya hapus dulu. Nah, lebih enak. Cos X-nya ini yang hijau, cos 2X-nya yang merah. Tweng. Ya, tingginya sama kan? Tingginya sama. Tingginya sama tapi ya berbeda. Ini dari 0 sampai 180, 180 sampai 360 mengulang. Oke? Paham ya ini ya? Oke. Sekarang gimana nih Pak kalau misalkan saya disuruh gambar yang ini? Nah, tadi kita udah tahu kan? Kita udah tahu kalau bentuknya nilai maksimumnya 1, minimumnya min 1, periodenya adalah pi. Oke, maka kita gambarkan dulu Cartesiusnya. Ini ada sumbu X, sumbu Y dulu ya. Sorry, ini ada sumbu X. Tet. Nah, karena dari 0 sampai 360, berarti kamu masukin di sini 360. Batasnya 360 derajat. Tengah-tengahnya itu kira-kira di sini 180 derajat. Nah, ini gambar yang tidak baik ditiru. Kenapa? Karena seharusnya gambar grafik trigonometri itu adalah di kertas trimin. Ya, karena kita nggak punya aplikasi kertas trimin di sini kan. Saya nggak punya aplikasinya, jadi makanya saya gambar segini aja. Ya, jadi harusnya itu di kertas trimin dan pakai penggaris untuk Untuk grafik si koordinat Cartesiusnya. Sumbu X dan sumbu Y-nya harus pakai penggaris. Biar apa? Biar rapih aja. Oke, lanjut. 180, ininya berarti kita bagi 2 lagi dia 90 derajat, kita bagi 2 lagi dia adalah 270 derajat. Oke, biasanya kita mulai dari 1 ya, dari 1 di sininya. Karena nilai maksimumnya 1. Kalau nilai maksimumnya ini 2, berarti kita mulainya dari 2 di atas ini. Oke. Wait, ganti biru deh, ganti biru. Nah, ininya biru aja. 1 jadi biru. Sah. 1 di sininya kita punya min 1. Oke. Gambar dulu, batasin 1 sininya biar nggak ngelebihin 1. Ini juga kita gambar sini biar nanti kita bisa punya patokan bahwa dia tidak akan melebihi garis titik yang di sini ke bawahnya. Oke? Oke. Dari 1 di sini ya. 1 kali bentuk, tadi 1 kali bentuk gimana? Sweet gitu kan? 1 kali bentuk ini kita bagi 2, kita bagi 2. Itu harus ada 160. Jadi gini. Set. Ah, begitu kira-kira ya. Yang ini berarti berapa, Pak? Ya antara 0 sampai 90 aja. Berarti antara 0 sampai 90 berapa? 45 derajat. Yang ininya berapa, Pak? Antara 90 sampai 180. Berarti dia adalah 135 derajat.
Oke? Nah, lanjut nih, karena dimintanya 0 sampai 360. Kamu baru satu periode, berarti sampai 360 kan dua periode tuh. Lanjutin lagi, ini bagi dua, ini bagi dua. Berarti gini, begitulah. Begitu kira-kira, mirip sama tadi ya, mirip lah, mirip lah. Walaupun bedanya cuma jelek dikit tapi mirip ya. Jadi kalau kamu gambarnya di streaming dengan penggaris itu akan lebih rapi. Penggaris tapi awas. Penggarisnya bukan buat gambar grafiknya loh ya. Penggarisnya itu buat gambar koordinat kartesiusnya. Karena kalau grafik ini nggak boleh pakai penggaris dia. Nanti hasilnya beda. Kalau pakai penggaris kan gini, set nanti gitu. Jangan, sedangkan dia nggak boleh ada patah-patah, nggak boleh ada sudut di sininya, begitu. Awas. Jadi artinya apa? Yang ini kamu udah cukup nih sampai sini. Oke? Nah, inilah gambar grafik dari Y sama dengan cos 2X. Ya, oke, gas. Kita lanjut yuk. Kita lanjut ke yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 3X. Nah, nih. Perbedaan dengan yang tadi apa? Yang ini berarti A-nya sama dengan 2, yang ini K-nya sama dengan 3 ya. Oke. Kalau tadi kan salah satu A-nya 1 atau K-nya 1 kan. Ini nggak satu semua. Maka kita bisa lihat bahwa nilai maksimumnya adalah 2, nilai minimumnya negatif 2, periodenya adalah 2pi per 3. Karena K-nya 3. Ya artinya 2pi per 3 itu berapa sih? 180 derajat ya, 180 derajat. Nah, oke. Kita lihat tuh. Ini misalkan. Saya keingetan lagi. Misalkan kayak tadi di awal nih yang saya contohkan, ini Y sama dengan 2 sin 3X plus 5 misal. Tadi kan kita punya nilai maksimum berapa ini? Maksimumnya sama dengan 2, minimumnya dia sama dengan negatif 2 kan? Karena di belakangnya ada plus 5, ingat 3X-nya nggak ngepek, nggak goyang 3X-nya. Yang ngepek adalah plus 5-nya. Maka maksimumnya plus 5, minimum juga plus 5. Nggak boleh minimumnya minus, nggak boleh. Plus semua. Pokoknya plus 5-nya ngikutin dari yang di sini. Jadi maksimumnya adalah 7, minimumnya adalah 3. Nah, kalau misalkan sekali lagi, Y sama dengan 4. Sin X min 1. Berarti maksimumnya berapa ini? Maksimumnya sama dengan 4. Minimumnya dia sama dengan negatif 4 kan? Karena belakangnya ada min 1. Berarti ininya min 1. Ininya min 1. Berarti maksimumnya 3. Minimumnya min 5. Jadi plus minusnya ngikutin yang di belakangnya. Gitu ya? Oke, sip. Nah ini hapus aja deh. Biar saya ganti biru dulu. Hup. Oke. Jadi ini tadi kita ulangi. Ini adalah A sama dengan 2. K-nya sama dengan 3. Oke, karena grafik dasarnya adalah sin, maka saya tampilkan grafik sin untuk membanding. Ya. Nah, sekarang kita tahu nih, maksimumnya 2, minimumnya min 2, periodenya tadi sama dengan 120 derajat. Berarti grafiknya seperti ini. Nah, begitu. Jadi, berulangnya tuh hanya sampai 120 derajat. Ini kan 120 kira-kira ya, karena ininya 135 kan. Berulang yang begininya dibentuk kan, bentuk sin kan begini. Set gitu kan. Bentuk sin tuh gitu. Bentuk sinnya itu berulangnya tuh hanya gini. Set. Tuh, gini aja. Sampai 120 derajat, udah stop. Tapi karena diminta sampai 360 derajat, ya kamu lanjutin. Begini lagi, toet, gitu lagi sampai 360 derajat. Gitu. Selesailah kita tugasnya. Ya, untuk menggambar grafik Y sama dengan 2 sin 3X. Ini kalau kita satukan, ntar saya hapus dulu yang ininya. Ini kalau kita gabung ya ininya. Antara Y sama dengan sin X dengan Y sama dengan 2 sin X. Oh, masih ada birunya. Sorry. Masih belum kapus. Ya. Antara Y sama dengan sin X dengan Y sama dengan 2 sin 3X. Gabungnya begini nanti grafiknya. Tuh. Yang sinnya membagi yang hijau, toeng, begitu. Yang sin 3X yang merah. Yang merah awas. Karena dia maksimumnya 2, minimumnya 2. Berarti di 2 sama di min 2 di sininya. Kalau yang satunya di sini kan 1. Gitu. Twing. Nah, perbedaannya kelihatannya gitu ya. Nah, seperti itu mungkin kira-kira untuk yang grafik fungsi trigono. Nah, ya. Oke, saya kira cukup untuk video kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk PJJ kalian sebagai tambahan materi. Semoga kalian bisa paham apa yang saya jelaskan dan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.